Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau memulainya dengan pujian "Kita Bertemu Lagi". Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada malam hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Serta kami juga mau menaikkan beberapa syafaat kita. Kiranya Tuhan yang pimpin. Kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali teman-teman semuanya, kita mau menaikkan pujian "Ku Percaya Janjimu". Saat ku hancur hati, ku datang
Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminan dalam hidupku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian untuk menyambut firman ini. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirman
kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu dan mau belajar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam ini kita membahas kitab Ayub, sudah sampai pada Ayub pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit pada daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang Kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan mengawasi aku. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Kan, kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa Engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang menyimpan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat gambar di layar ini? Ya, di mana beberapa orang buta yang diperhadapkan dengan seekor binatang gajah, lalu mereka disuruh menceritakan gajah itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika ditanya satu persatu gajah seperti apa, yang memegang ekor dia katakan kayaknya kayak tali ya. Sementara yang buta yang memegang perutnya, badannya yang lebar, kok kayak tembok ya. Dan seterusnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksud dari karikatur ini adalah bahwa dengan keterbatasan maka kita juga tidak memiliki pemahaman yang utuh. Ya. Nah, demikian juga dengan Ayub yang kita baca pada malam hari ini. Ayub pasal 10 ayat 9 sampai 17 itu sebetulnya melanjutkan keluhan Ayub dengan sikap menentang Allah. Ya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena Ayub lebih fokus kepada mengapa ini terjadi. Dan Ayub tidak fokus pada memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan dari keluhan-keluhan Ayub kita akan tahu sejauh mana dia memahami Allah. Nah saudara-saudara, kita akan melihat sejauh mana pemahaman Ayub terhadap Allah. Ayub memahami Allah sebagai pencipta pada ayat yang ke-9. Dan kita melihat Ayub menceritakan bahwa Allah adalah pencipta yang membuat dia dari tanah liat. Lalu pada ayat 10 dan 11, begitu dengan telitinya Allah membuat dia seperti air susu, dia mengentalkan seperti keju. Di terjemahan yang lain, dari benih laki-laki dan mengandunglah seorang perempuan. Itulah aku ada di dalam kandungannya. Ya. Lalu ayat yang 11, Allah mengenakan kulit pada dagingku dan menjalin aku dengan tulang dan urat. Begitu telitinya Allah. Maka ayat 12 dia merasa puas
dan mengatakan bahwa hidup dan kasih karunia yang kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Kita setuju akan hal ini. Memang Allah pencipta dengan telitinya menciptakan kita semua. Dan selanjutnya Ayub mengatakan bahwa Allah pencipta itu juga punya hak dan berkuasa untuk menghancurkan, mencipta ulang. Nah, ini yang bagi Ayub dipertanyakan. Mengapa aku yang selama ini sudah saleh, sudah hidup berkenan di hati Tuhan, tetapi kok engkau hancurkan kembali? Bukankah yang harusnya yang dihancurkan kembali atau diperbaiki lagi adalah yang buruk? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anggapan Ayub ini yang bisa dipatahkan melalui pembacaan firman. Ya, Ayub beranggapan bahwa kalau sudah saleh harusnya tidak dihancurkan lagi. Dan ini mematahkan bahwa orang yang benar selalu hidup aman. Tidak. Ya, Tuhan punya hak untuk merijus kembali, menghancurkan dan membentuk kita yang lebih baik lagi. Maka salahlah kalau ada yang mengatakan maka hiduplah setia, hiduplah tekun, hidup saleh di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan aman, hidupmu akan damai sejahtera. Hati-hati, hal ini dipatahkan melalui peristiwa Ayub. Apa yang tidak saleh dalam kehidupan Ayub, begitu salehnya Ayub, Allah sendiri yang membanggakan. Tetapi Allah juga yang mengizinkan dia untuk dibentuk kembali. Dan itu adalah haknya pencipta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin dengan adanya corona yang sedang kita alami ini juga Tuhan sedang merijus kita kembali, ya. Reschedule lagi, Tuhan mereschedule lagi. Dulu hidup serba cepat, semuanya cepat. Nah, itulah yang membuat kita kadang-kadang lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dan sekarang kita dibuat berhenti, diam di rumah, tidak berbuat apa-apa. Dan di sanalah kita harusnya merenung sejauh mana selama ini aku mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku, baik di dalam kehidupan materi maupun rohani. Tuhan sedang mereschedule kita kembali. Dan Tuhan juga mengajar kita untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dengan menjaga kesehatan, memelihara kebersihan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang kita alami. Selanjutnya, bagaimana dengan pemahaman Ayub terhadap Allah? Yang kedua, Ayub beranggapan bahwa Allah itu pendendam dan penuntut. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Dan kau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Apa artinya? Artinya apa yang Tuhan sembunyikan? Yaitu dosa. Rupanya Tuhan sekarang menyembunyikan dosaku. Mungkin dosa yang kecil tapi disimpan oleh Tuhan. Oh, Tuhan itu pendendam dan penuntut. Bahkan ayat yang ke-15. Kalaupun aku benar, aku gak berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Artinya gak ada deh yang aku bisa banggakan di hadapan Tuhan. Semuanya udah salah dah di hadapan Tuhan. Ya. Maka ayat yang ke-16, kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru bahkan bala tentara melawan aku. Artinya Tuhan begitu tajamnya mengawasi dia. Seperti singa yang siap untuk menerkam. Dan dengan ajaib Tuhan sediakan saksi-saksi untuk menyampaikan murkanya karena kesalahanku. Nah, Bapak Ibu, inilah pemahaman Ayub yang Allah adalah pendendam dan penuntut. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah kita adalah pendendam dan penuntut?
Kalau kita membaca kitab Mazmur 103 ayat 9 dikatakan tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jikalau demikian berarti salah dan tidak tepatlah anggapan Ayub bahwa Allah kita adalah Allah yang pendendam dan penuntut. Bahkan ayat yang ke-8 katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan kasih setia Tuhan itu diwujud nyatakan dengan menyediakan penebus, yaitu anak tunggalnya untuk memberikan pengampunan dosa bagi kita semua. Dan itu sudah terbukti, yang sudah hadir Yesus sebagai penebus dan pengampun dosa bagi kita sekalian. Jadi benarkah Allah kita adalah pendendam dan penuntut? Tentunya tidak. Tidak benar. Allah Maha Pengampun, pengasih dan penyayang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah walaupun menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang sulit, sesulit Ayub, maka milikilah pengenalan yang benar kepada Allah. Melalui apa? Melalui saat teduh, melalui beribadah. Dan melalui saat teduh yang rutin dan beribadah itulah Allah akan menyatakan dirinya. Semakin menyatakan dirinya, siapakah Allah itu? Siapakah Allah yang kita percaya ini? Mungkin selama ini kita sama seperti Ayub. Pengenalan kita begitu sempit sehingga dalam menghadapi pergumulan kadang kita menjadi kecewa. Tapi Tuhan mau melalui pergumulan, Tuhan ingin semakin dikenal oleh umatnya. Mari Bapak Ibu, kita semakin rajin untuk beribadah dan bersaat teduh sehari lepas sehari. Amin. Mari saudara-saudari semuanya, kita akan menaikkan beberapa syafaat kita. Yang pertama-tama kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan, mau bersyukur atas kepercayaan Tuhan, kita juga mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu setia hari demi hari. Bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami, juga kehidupan jemaat kami, juga pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga kami semua. Kami bersyukur atas berkat dan anugerah yang tak henti-hentinya setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita juga mau berdoa bagi majelis, BP bagian, rohaniwan, juga kerinduan beribadah bersama atau beribadah secara offline, juga pergumulan untuk jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mau mendoakan untuk majelis dan BP bagian serta rohaniwan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Berkatilah juga keluarga mereka, berikan kesehatan, kerendahan hati yang daripadamu, kesabaran. Biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi berkat untuk jemaatmu, baik di pusat maupun di pos Cengklong. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaatmu ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah jemaatmu ini tetap setia dan semakin mencintai Engkau. Kami juga rindu untuk beribadah secara offline. Biarlah Tuhan yang mau menolong. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa beribadah secara normal lagi. Semua ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih
untuk pendaftaran murid baru yang sudah dimulai. Kita mau berdoa juga untuk guru-guru dan murid-murid PAUD-nya, untuk donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk PAUD Cahaya Kasih yang sudah Tuhan percayakan. Kiranya untuk pendaftaran murid baru yang sudah dimulai, Tuhan yang mau menghantarkan anak-anak di sekitar wilayah pos kami dan sekitarnya, agar orang tua mempunyai kerinduan untuk menyekolahkan anaknya. Kami juga rindu agar banyak anak-anak yang mendaftar di PAUD Cahaya Kasih ini, dan biarlah PAUD Cahaya Kasih ini boleh menjadi sarana yang baik dan menjadi berkat. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru PAUD, kiranya Tuhan terus memelihara dan memberkati di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan berikan semangat yang luar biasa di dalam mengajar dan kesabaran di dalam mengajar juga ya Bapa. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah mengambil bagian di dalam memberikan dananya untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Semua ini kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, bangsa dan negara Indonesia ini, untuk penanganan COVID-19, juga bagi para pemimpin dan stabilitas ekonomi dan keamanan. Mari kita berdoa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di tengah wabah COVID-19 yang tak kunjung berakhir, biarlah dengan adanya vaksin yang sudah mulai dilakukan bisa membantu mengurangi wabah ini, dan Tuhan yang menolong agar melalui vaksin yang sudah diberikan boleh semakin hari semakin membaik keadaannya. Kiranya Tuhan juga mau menolong para pemimpin negeri ini, dari presiden sampai seluruh staf dan sampai jajaran yang terendah. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk membangun negara ini agar lebih baik lagi. Demikian juga untuk kestabilan ekonomi dan keamanan. Kiranya Tuhan yang menolong. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa kita dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberkati persekutuan doa kami, dan sekarang kami akan menyerahkan malam yang gelap ini. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh dimampukan melewati malam gelap dengan selamat, karena Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan besok boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar, memasuki hari yang baru dengan kesukaan yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.